Oke, selamat malam saudara sekalian. Kali ini saya akan membahas mengenai SKM, susu kental manis. Ini adalah susu kental manis yang sudah dimasukkan ke botol ya. Jadi dari kaleng ditumpahkan ke sini supaya gampang menyeduhnya ya, menaruhnya. Maksudnya menaruh dalam gelas. Jadi gampang dan bersih juga ya, tidak lengket. Oke, kenapa saya punya inisiatif membahas susu kental manis ini, yaitu sehubungan dengan adanya peraturan dari BPOM nomor 30 tahun 2018 tentang pelarangan menyeduh susu kental manis ini dan meminumnya langsung ya. Saya udah coba buka BPOM nomor 30 tapi di situ error terus ya. Oke. Mungkin tentunya kita semua tentunya sudah sangat mengenal ya susu kental manis atau SKM yang rasanya manis. Tapi tentu tidak semua masyarakat Indonesia rutin minum susu tersebut. Bahkan mungkin ada yang belum pernah minum susu SKM ini. Karena untuk golongan masyarakat miskin, contohnya seperti saya ini, susu kental manis ini merupakan barang mewah dan ada juga yang tidak suka minum susu tersebut karena mungkin baunya ya agak kurang mungkin agak amis lah gitu ya. Oke, nah bagi yang rutin minum susu SKM ini dan menganggap suatu kewajiban ya untuk meminumnya setiap hari, kita harus tahu apa itu, kenapa sampai munculnya ada peraturan BPOM nomor 30 tahun 2018. Akan tetapi kata orang susu sangat bagus diminum ya, terutama untuk yang berumur lebih dari 50 tahun. Katanya untuk menghindari pengeroposan tulang atau osteoporosis ya. Itu banyak yang dialami oleh orang-orang tua ya sekarang. Bapak saya juga dulu begitu ya. Karena pengeroposan tulang. Oke, tapi sebelumnya saya akan mengucapkan banyak terima kasih seandainya di antara saudara sekalian ada yang berkenan untuk klik subscribe atau like ya, atau juga komen. Oke, kita lanjut. Akan tetapi kita harus mengetahui fakta-fakta dari susu kental manis tersebut atau SKM tersebut, yaitu bahwa SKM ini berbeda dengan susu sapi ya. Jadi SKM ini, susu kental manis ini berbeda dengan susu sapi. Tapi walaupun begitu, tentu pasti bahwa SKM ini berasal dari susu sapi. Akan tetapi dalam perjalanan prosesnya untuk dijadikan SKM ini, susu sapi tersebut dievaporasi ya, atau diuapkan. Dan selain itu, selain diuapkan, susu ini juga diberikan gula tambahan sehingga teksturnya menjadi lebih kental dan lengket ya. Sayangnya dalam proses ini menyebabkan kandungan protein di dalamnya jadi lebih rendah. Sementara itu kadar gulanya serta kalorinya tinggi. Oke, mungkin kita ambil perbandingan antara SKM, susu kental manis, dan susu sapi ya. Oke, perbandingannya adalah kandungan kalori ya. Kandungan kalori. Oke, jadi SKM ini kandungannya sampai 180 kilokalori. Sementara susu sapi 146 kilokalori ya, KKL atau kilokalori. Oke, kandungannya adalah SKM karbohidrat 67%, sementara susu sapi 30%. Perbandingan sangat jauh ya. Kedua, lemak. Lemak ini di SKM 30%, sementara susu sapi 49% ya, tinggi juga. Oke, nah yang terakhir itu adalah protein.
protein ini untuk SKM 3%, sementara susu sapi 21%. Jadi perbandingan untuk proteinnya sangat jauhnya, cuma 3% saja itu SKM ya. Oke. Dengan demikian SKM ini tidak sama dengan susu sapi. Oke, yang kedua, SKM ini bukan untuk bayi dan anak-anak ya. Karena SKM ini tidak memenuhi kebutuhan nutrisi anak, karena SKM telah banyak kehilangan kandungan nutrisinya pada saat proses pengolahannya, juga karena penambahan gula yang tinggi yang melebihi batas yang disarankan oleh WHO atau World Health Organization ya, badan PBB ya, di mana dalam setiap 4 sendok makan tersebut kalorinya mencapai 130 kilokalori dengan kadar gula tambahan mencapai 19 gram dan protein hanya 1% saja. Oke, ini terus selanjutnya yang ketiga, tidak diminum setiap hari ya. Karena kenapa? Karena ya itu tadi kandungannya ya, kandungan gula yang sangat tinggi ya. Oke. Kandungan gula sangat tinggi, dan jadi dengan demikian SKM ini tidak dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari. Hal ini karena kandungan gula dan lemaknya yang tinggi yang dapat mengganggu kesehatan. Sebaliknya, susu jenis ini lebih cocok dikonsumsi dengan pelengkap makanan atau minuman saja, misalnya pemanis kopi atau mungkin roti panggang lah. Roti panggang itu sedap juga tuh. Oke, yang keempat, bisa menyebabkan risiko bagi kesehatan. Kenapa? Karena kandungan gula tadi yang tinggi ya. Jadi bisa menyebabkan penyakit diabetes, kerusakan gigi, hingga obesitas ya. Itu kerusakan gigi itu biasanya kalau anak-anak ya dikasih susu itu sampai giginya hitam ya, habis lah itu. Itu mungkin ada salah. Sampai di kampung saya itu ada waktu umur 2-3 tahun, karena mungkin tidak tahu orang tuanya dan ada cukup uang untuk membelinya, jadi tiap hari anak itu dikasih susu sampai tidak perlu seduh lagi, langsung diminum dari susunya. Nah, sekarang ini anak ini udah umur 18 tahun, 20 tahun lah, itu giginya udah hitam semua ya, habis giginya itu. Baru tahulah bahwa itu memang susu tidak baik diminum secara langsung, apalagi tanpa diseduh dengan air ya, langsung diminum dari kalengnya ya, yang kaleng berapa gram itu. Oke, jadi tetapi susu ini yang kelima ya, susu ini boleh juga dikonsumsi asal jangan berlebihan lah. Jadi penjelasannya semua udah di atas ada. Selain itu tidak boleh juga susu ini dijadikan sebagai pengganti ASI ya, terutama bayi tuh. Jadi oke, setelah kita tahu apa itu, kenapa sampai BPOM mengeluarkan peraturan seperti itu, tapi ya itu jelas seperti apa itu kandungan susu tersebut ya. Oke. Jadi boleh dikonsumsi untuk sewaktu-waktu saja dan hanya sebagai topping lah. Oke, itu saja, dan saya tidak lupa sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat, dan terima kasih juga seandainya berkenan mengklik ke subscribe dan like. Terima kasih, selamat malam.